Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 2 Januari 2022 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Hari Raya Penampakan Tuhan atau Hari Raya Epifani. Kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Mari sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur dan kami datang untuk menyembah Dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ikhwal anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat hartanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat terkasih, Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani bersamaan juga dengan Hari Anak Misioner Sedunia. Anak adalah misionaris kecil dari Tuhan Yesus. Mereka hadir dengan semangat doa, derma, korban, dan kesaksian. 2D 2K. Anak misioner harus memberikan kesaksian bahwa mereka ini adalah bintang-bintang misioner yang akan menghantar banyak orang datang dan menyembah Yesus. Anak misioner dipanggil untuk menjadi penunjuk jalan dan memancarkan sinar terang agar orang lain tidak tersesat. Para sahabat, bacaan dari Hari Raya Penampakan Tuhan ini yang diambil dari Injil Matius
sungguh sudah amat terkenal di kalangan kita umat Katolik, yakni kisah tentang datangnya orang Majus. Mereka datang dan menyembah Yesus dengan bantuan bintang. Mereka sampai kepada Sang Terang. Para Majus dengan keahlian mereka tahu bahwa telah lahir seorang raja, Sang Mesias. Mereka datang untuk melihat, menyembah, dan memberikan persembahan terbaik bagi Sang Mesias. Dalam tradisi gereja, 3 persembahan dari para Majus ini menampakkan misteri Yesus Kristus. Emas itu merujuk pada Yesus sebagai Raja. Kemenyan merujuk kepada keilahian Yesus sebagai anak Allah. Sedangkan mur merujuk pada misteri penderitaan dan wafatnya kelak untuk menyelamatkan semua umat manusia. Para sahabat, perayaan hari ini kiranya menggambarkan undangan agar semua orang datang kepada Sang Terang. Yesus Sang Terang memanggil semua bangsa. Terang menggambarkan realitas Kristus sebagai lumen gentium, terang bagi bangsa-bangsa. Terang dan kemuliaan meneguhkan iman, sebagaimana diungkapkan oleh para Majus yang mencari dan menemukan serta menyembah Yesus. Nah, kita bisa belajar dari para Majus ini bagaimana menyembah Tuhan dengan benar. Untuk menyembah Tuhan, pertama-tama seseorang haruslah mengikuti tuntunan bintang. Bintang akan menuntun ke tempat dia berada. Di mana? Ya, di antara yang kecil. Itulah sebabnya bintang itu redup dan padam ketika tiba di Yerusalem, ketika para Majus tersesat dan kemudian mencari istana Herodes. Bintang padam di Yerusalem, terutama dalam hati Raja Herodes. Ketika kita melihat bintang, atau ketika kita mengangkat kita kepada Tuhan, apakah masalah-masalah hidup kita itu akan hilang karena kita dituntun oleh Sang Terang itu? Tentu saja tidak. Tetapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan terus memberi kita daya kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan hidup kita. Kedua, sebagaimana para Majus yang berkeinginan untuk menyembah Mesias, mereka pun harus melakukan perjalanan panjang. Perjalanan selalu menyiratkan transformasi, perubahan-perubahan. Setelah sebuah perjalanan, kita tentu saja tidak lagi sama. Dalam arti, ada sesuatu yang baru dalam diri kita setelah kita melakukan sebuah perjalanan itu. Barangkali pengetahuan kita semakin berkembang, kita berjumpa dengan banyak orang, kita mengalami penguatan, peneguhan, penghiburan dalam menghadapi berbagai macam risiko di dalam perjalanan itu. Nah, perjalanan orang Majus dari timur bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Mereka justru menemui berbagai macam tantangan sebelum mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Dalam kisah Matius, ketika orang Majus dari timur justru berhadapan dengan Herodes. Saat itu sosok Herodes adalah sosok yang ditakuti oleh orang seluruh wilayah Yudea. Ketika mendengar orang Majus datang untuk menyembah Sang Harapan, Sang Mesias, Herodes langsung mengatur siasat untuk menjegalnya. Untungnya orang Majus dari timur yang kebanyakan memiliki latar belakang pengetahuan yang sungguh memadai, mampu meruntuhkan niat Herodes ini. Para sahabat, kita tidak datang untuk menyembah Tuhan tanpa terlebih dahulu melewati berbagai macam pematangan hidup batin yang diberikan oleh pengalaman-pengalaman dari perjalanan hidup kita masing-masing. Seperti orang Majus, kita juga harus membiarkan diri kita dibimbing oleh perjalanan hidup yang ditandai dengan berbagai macam kesulitan dalam perjalanan itu. Kita tidak membiarkan kelelahan dan jatuh dalam kegagalan
itu membuat kita menjadi putus asa. Hidup merupakan sebuah perjalanan terus untuk menuju Dia yang amat mengasihi kita. Lalu yang ketiga, yakni unsur melihat. Mereka melihat seorang anak miskin bersama ibunya. Penginjil Matius menggambarkan bahwa orang-orang Majus tadi berjumpa dengan bayi dan ibunya. Orang-orang bijak ini yang datang dari negeri yang jauh mampu melampaui pemandangan yang nampaknya hina dan nyaris sederhana itu. Mereka mengenali bahwa dalam diri anak itu kehadiran raja yang dinantikan itu. Walaupun mereka belum dapat menangkap sepenuhnya makna dari kelahiran anak bayi itu di dalam sebuah keluarga Galilea yang sederhana itu, namun karena karunia iman yang penuh misteri, orang-orang Majus itu mampu menemukan manifestasi Allah dalam diri seorang bayi itu. Artinya apa? Mereka mampu melihat melalui mata batin mereka, melampaui penampilan-penampilan. Mereka bersujud di hadapan anak yang lahir di Bethlehem itu. Mereka mengungkapkan penyembahan di atas segalanya. Mereka membuka peti persembahan yang dibawa sebagai hadiah dan tanda persembahan hati mereka. Nah, para sahabat, untuk menyembah Tuhan, seseorang harus melihat di balik tabir yang tidak terlihat, yang seringkali bisa jadi terselubungi itu. Herodes dan tokoh-tokoh Yerusalem mewakili unsur-unsur keduniawian yang terus-menerus diperbudak oleh penampilan-penampilan lahiriah belaka. Kesederhanaan tempat tinggal keluarga kecil ini dan kerendahan hati yang amat sederhana dari kedua orang tua bayi itu menyelubungi martabat kerajaannya. Namun orang-orang Majus itu berhasil menangkap kebenaran yang mereka hadapi. Dengan begitu, mulailah arus besar orang-orang dari berbagai macam penjuru, dari masa ke masa, berdatangan kepada Yesus, Sang Jalan, Kebenaran, dan Kehidupan. Karena itu kedatangan orang Majus ini menggambarkan bahwa akhirnya semua bangsa akan datang untuk menyembah Sang Raja itu. Sang Raja menarik semua orang untuk datang kepadanya. Para sahabat, kerinduan Allah untuk menarik semua orang kepadanya sungguh-sungguh amat mendalam. Ia menarik orang-orang Majus itu kepada putranya dengan bintang, sebuah tanda yang amat kuat. Allah sungguh ingin memanggil semua umatnya. Bahkan pada hari ini pun Tuhan menarik kita masing-masing untuk kembali kepadanya dengan cara-caranya yang tidak pernah dapat ditebak. Nah, selagi kita datang menghadap hadirat Allah dalam doa setiap hari, seakan-akan kita juga diundang dari tanah-tanah yang jauh duniawi ini ke dalam suatu realitas kerajaan surgawi di mana Yesus adalah Raja di atas segala raja. Hati kita dapat tergetar selagi kita mengambil kesempatan yang disediakan Tuhan yang amat mengasihi kita agar kita datang menyembah Yesus. Sejak sedia kala Allah telah memanggil kita untuk ambil bagian dalam hidup keilahiannya. Maka marilah kita bersama-sama membuka hati kita bagi Tuhan, menanggapi undangan yang diberikan kepada kita agar kita semakin masuk dalam hidupnya, dalam hadiratnya yang maha kasih. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami menyembah-Mu dan memberikan hati kami. Engkaulah Raja kami, dan hanya dalam Engkau kami menemukan kasih, keadilan, dan kebenaran. Kami akan mengikuti terang-Mu dalam hati kami. Kami mengakui martabat-Mu sebagai Raja dalam segala hal yang kami lakukan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa.
Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dibimbing, dilindungi, dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 2 Januari 2022. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.